Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Kita masuk pada fasal fi dzikrin nawafil minas salah, terkait dengan salat-salat sunnah. I'lam anna ma 'ada al-fara'id min as-salah thalathata aqsam. Ketahuilah, selain dari salat fardu, ada salat sunnah yang terbagi menjadi 3. Ya, di dalam kitab ini disebutkan ada 3 sunan wa mustahabbat wa tatawu'at. Sunan, mustahab dan tatawwu'. Wa na'ni bis sunnah, yang kita maksud dengan sunnah, ma nukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muwadhaba alaihi karrawatib aqib al-fara'id wal witr wad duha. Salat-salat sunnah yang mana dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau senantiasa mengerjakan salat-salat tersebut. Seperti apa? Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu salat sunnah yang mengiringi salat wajib, baik qabliyah atau ba'diyah. Ada salat wajib itu ada sunnah sebelumnya dan juga setelahnya. Itu senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama salat sunnah sebelum salat subuh. Sebelum mengerjakan salat subuh, setelah masuknya waktu subuh, sebelum mengerjakan salat subuh, ada salat sunnah 2 rakaat yang sangat-sangat diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan tentang fadilahnya, di antaranya lebih beliau sukai daripada dunia dan seisinya. Fadilahnya besar, dan kita pun hendaknya senantiasa menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini. Kemudian yang juga selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat witir. Salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan witir ini merupakan salat sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan orang yang tidak salat witir, biasa meninggalkan salat witir, itu tidak layak dijadikan saksi. Yakni kalau diperlukan kesaksian seorang saksi, saksi itu kan harus orang adil. Orang yang nggak tahu salat witir itu nggak layak dia dijadikan seorang saksi, tidak pantas. Salat ini merupakan salat yang sangat dijaga oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat ditekankan. Sebagian ulama dalam mazhab Hanafi
berpendapat salat witir itu wajib. Namun pendapat yang kuat insyaallah pendapat yang mengatakan bahwa salat witir itu tidak wajib. Berdasarkan hadis di mana ada seorang Arab atau seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi tentang kewajiban tentang salat yang diwajibkan. Nabi menjawab 5 waktu yang diwajibkan kepada Anda. Lalu si penanya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban selain 5 waktu ini?" Kata Nabi, tidak ada kecuali engkau ingin menambah dengan amalan sunnah. Maka dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan salat yang wajib itu hanya 5 waktu, termasuk salat Jumat karena menggantikan atau dia posisinya sebagai salat zuhur. Di luar itu tidak termasuk salat yang diwajibkan. Ini pendapat mayoritas para ulama. Meskipun salat witir ini menurut pendapat yang kuat tidak wajib, namun sunnahnya itu sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkad. Maka tidak patut kita meninggalkan salat witir ini. Ya, usahakan, paksakan diri kita untuk mengerjakannya. Wabil khusus, terlebih lagi salat witir ini salat yang bisa dikerjakan sebelum kita tidur. Salat yang dikerjakan bisa dikerjakan sebelum kita tidur. Kalau tahajud itu harus setelah tidur. Salat witir antum belum tidur, mengerjakan salat witir minimal 1 rakaat, jumlahnya juga sangat sedikit. Tapi lebih afdal kita kerjakan minimal 3 rakaat. Yang afdal, kalaupun orang mengerjakan 1 rakaat sudah cukup. Jadi salat witir itu mudah ya. Dari segi bilangannya tidak terlalu banyak, waktunya juga luas, waktunya bisa kita kerjakan semampu kita. Kalau kita bisa mengerjakan setelah kita tidur itu lebih afdal, kita jadikan penutup salat kita. Tapi kalau tidak bisa kita kerjakan setelah tidur, bisa kita kerjakan setelah salat isya. Setelah salat isya, mau mengerjakan langsung setelah salat isya dan sunnah ba'diyah, atau nanti pas mau tidur witir dulu. Ini perlu diingat, salat witir ini salat yang biasa dikerjakan dan selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah meninggalkan. Kita pun hendaknya meneladani beliau, jangan pernah tinggalkan salat witir. Kalau tidak tahajud, minimal salat witir. Apalagi kita terbiasa rutin mengerjakan salat witir di bulan Ramadan. Kalau 1 bulan penuh kita mengerjakan salat witir, lalu setelah bulan Ramadan kita tinggalkan salat witir tersebut, itu artinya kita tidak istiqamah dan kita banyak kehilangan fadilah dan keutamaan. Dan itu juga sebuah perilaku, perbuatan yang kurang baik. Apa perbuatan yang kurang baik itu? Tidak istiqamah dalam menjalankan amal ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "La takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, janganlah engkau seperti fulan. Ya, Nabi tidak menyebut nama, hanya inisial atau bukan inisial lah ya. Disamarkan namanya dengan disebut fulan.
Jangan kau seperti fulan. Kata Nabi, jangan seperti fulan. Kenapa ya Rasulullah? Kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu dia rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malamnya. Kata Nabi, jangan seperti itu. Demikian pula kalau kita di bulan Ramadan sudah rajin mengerjakan sholat witir, maka di luar bulan Ramadan jangan sampai kita tinggalkan. Mudah diamalkan, sangat-sangat mudah. Bisa 1 rakaat, tapi usahakan minimal 3 rakaat. Ya. Kalau kita lihat anak kemungkinan malam tidak bisa bangun, maka kerjakan sebelum kita tidur. Kemudian diantara yang dilakukan oleh Nabi secara terus-menerus adalah salat duha. Namun salat duha ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi terus-menerus mengerjakan salat duha atau tidak. Ya. Ala kulli hal, pendapat yang kuat, Nabi tidak selalu mengerjakan sholat duha, tapi Nabi menganjurkan kita senantiasa mengerjakan sholat duha. Ini pendapat yang kuat insyaallah. Jadi sekalipun Nabi tidak terus menerus mengerjakan sholat duha, namun beliau telah menyebutkan keutamaan sholat duha. Ini pun sholat ya ikhwan yang sangat banyak fadilahnya, mudah dikerjakan, waktunya juga panjang. Artinya kita bisa memilih waktu-waktu yang kita bisa kerjakan. Jumlah rakaatnya juga tidak banyak, tapi fadilahnya besar. Salat duha itu minimal berapa? 2 rakaat. Maksimal yang kuat insyaallah pendapat 8 rakaat. Ya, tidak usah bicara 8 rakaat lah. Kita ambil yang paling minim umpamanya 2 rakaat. Ya. Karena sebaik amal adalah amal yang istiqamah dikerjakan sekalipun sedikit. Amal yang sedikit tapi istiqamah dikerjakan itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita melakukan amalan yang banyak tapi tidak istiqamah. Jadi kalau kita lihat, saya ini bisa istiqamah kalau ngerjakan duha 2 rakaat. Ya kerjakan 2 rakaat. Saya bisa istiqamah kalau saya kerjakan 2 rakaat. Ya ngerjakan 2 rakaat saja. Jangan sehari mengerjakan 8 rakaat, besoknya libur. Ya, praynya tidak sehari 2 hari, praynya apa? Berbulan-bulan. Eman. Ya, salat duha ini. Dan inilah salat yang seringkali disebut sebagai salat pembawa rezeki. Ya. Memang ada riwayat yang sahih, kata Nabi SAW, ya, dari hadits qudsi, siapa salatlah 4 rakaat di waktu pagi, ya waktu duha, niscaya aku akan cukupkan kalian di sisa harinya. Ya, kurang lebih seperti itu riwayat, dan riwayat yang sahih. Namun ikhwan fillah, jangan sampai kita ini niat ibadah hanya untuk dapat rezeki. Nanti kalau sudah dapat rezeki, pray ditinggal. Ya. Niatkan ibadah untuk menjalankan perintahnya Allah, perintahnya Nabi. Niatkan ibadah untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita niatkan untuk menjalankan sunnahnya Nabi, dunia akhirat dapat. Jangan sampai ibadah itu kita kerjakan karena ingin dapat rezeki tok. Biasanya model manusia yang kayak gitu, ibadah untuk dapat rezeki, kalau sudah dapat rezeki, ibadahnya ditinggal. Artinya ibadahnya bukan karena rasa cinta kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi niat itu perlu kita tata ulang. Beribadahlah kepada Allah demi menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita dunia. Jangan bukan hanya salat duha. Semua ibadah kalau kita mengerjakan secara ikhlas, Allah kasih rezeki. Kita ini beribadah dengan meluangkan waktu, mengisi waktu untuk mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Lalu Allah tidak bayar kita. Dibayar apa enggak? Pasti dibayar. Antum 2 jam kerja sama orang, dibayar apa enggak? Dibayar. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan selama kita niatkan karena Allah, pasti akan berbuah rezeki yang baik di dunia dan pahala di akhirat. Maka jangan pernah mengira bahwa ibadah yang kita kerjakan itu justru menghalangi rezeki kita. Na'udzubillah. Dikiranya sama sebagian orang berangkat ke masjid di hari Jumat lebih awal itu ngurangi rezeki. Ini orang keliru. Lebih awal berarti tak tutup lebih awal. Ngono aku dah oleh rezeki. Ini miskin hada. Abdullah, hamba Allah seperti ini miskin dia, tidak ngerti dia. Loh, dia ke masjid itu dia sedang transaksi dengan siapa? Dengan Allah. Lalu dia tidak percaya bahwa Allah tidak memberi sesuatu kepada dia, diganti dengan yang lebih baik. Ada orang meninggalkan sholat berjamaah, kadang-kadang meninggalkan sholat berjamaah, bahkan meninggalkan sholat gara-gara syughulan, gara-gara kerja. Seolah-olah kalau dia sholat, dia akan rugi kerjaannya. Hadza miskin. Ya. Sebelum miskin harta, dia miskin iman. Dan tidak pintar orang ini. Tidak ada. Namanya ibadah itu mengurangi jatah rezeki kita, tidak ada. Ibadah justru akan menambah rezeki kita. Jangan pernah khawatir. Kalau kita khawatir, itu menunjukkan kelemahan akal dan lemahnya iman kita. Kembali kepada duha. Jadi bukan hanya duha, antum mengerjakan apapun, tapi niatkan karena Allah. Ya. Boleh kita berharap Allah kasih rezeki, boleh, tapi jangan itu menjadi fokus utama kita. Ya. Kita niat, ada sunnah Nabi kerjakan, ada ajaran Nabi kerjakan, baik itu salat, ibadat yang lain, selama berasal dari Nabi kerjakan. Niatkan untuk mengikuti Nabi. Oh, dapat banyak fadilah kita, dapat cintanya Allah, dapat fadilah mengikuti sunnah, barokah. Itu yang harus menjadi niat. Ya. Jadi ingatkan saudara-saudara kita, ya, istri kita mungkin, ya, coba ditanya, kamu rajin duha kenapa? Oh, cocok ya gara-gara itu, oleh rezeki. Ya. Makanya terkadang ikhwani fillah, ada orang yang perhatian dengan sholat duha, tapi tidak perhatian dengan tahajud dan witir. Kenapa? Karena dia menganggap sholat duha mendatangkan rezeki, sholat witir tidak. Padahal dari aspek hukum dalam fikih, sholat witir hukumnya lebih ditekankan daripada duha. Lebih ditekankan. Ada orang yang rajin sholat duha, malamnya nggak sholat dia, tapi rajin. Karena dia berpikir duha ini mendatangkan rezeki. Dan rezeki itu juga datang kalau kita ikhtiar dan tawakal. Ya tak sholat, bari sholat turu meneh. Ya podo bae, Pak. Ya. Ikhtiar dan tawakal. Maka jangan pernah kita hanya mengharap
rezeki dari sholat duha. Niatkan, ini sunnahnya Nabi. Maka kalau semangat kita menjalankan sunnahnya Nabi, maka sholat duha dikerjakan, witirnya dikerjakan, tahajudnya dikerjakan, rawatibnya dikerjakan. Tak pilih-pilih ya. Maka duha ini sangat dianjurkan. Kemudian wa na'ni bil mustahab. Dan yang kita maksud dengan yang mustahab, ma waradal khabaru bi fadlih, yakni salat sunnah yang ada keutamaannya, Nabi menyebut keutamaannya, walam yunqal bil muwadhaba alaihi, tapi Nabi tidak melaksanakannya secara terus menerus, tapi Nabi menyebutkan keutamaannya. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, ini juga dinukil oleh kitab sebelumnya, kitab yang menjadi rujukan dari kitab Minhajul Qasidin ini, kitab Mukhtasar ini, kitab Minhajul Musnidin. Apa amalan yang Nabi menyebutkan keutamaan? Salat apa? Salat yang Nabi menyebutkan keutamaannya, tapi Nabi tidak terlalu mengerjakannya. Kas-salati inda dukhulil manzil wal khuruj min. Seperti salat sunnah ketika masuk rumah dan keluar rumah, ada salat sunnahnya. Ini di dalam hadis yang dihasankan, ya, seingat saya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan juga para ulama-ulama yang lain, sebelumnya Imam Ibnu Hajar, walaupun sebagian ulama juga ada yang mendhaifkan, tapi Ibnu Qudamah, Ibnu Jauzi, Ibnu Hajar, ya, menerima hadis ini dan termasuk yang berpendapat sunnahnya kita ibadah atau sunnahnya kita solat ketika masuk rumah atau keluar rumah. Ini berdasarkan riwayat Nabi, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Dailami. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajta min manzilika," kalau kamu keluar dari rumahmu, fasalli rak'atain, salatlah 2 rakaat, yamna'anika min makhrajis su', maka Allah akan mencegahmu dari tempat yang buruk, atau Allah akan mencegah keburukan kepadamu, sehingga keluarnya kita dari rumah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza dakhalta ila manzilik, kalau kamu masuk rumahmu, salatlah 2 rakaat, itu akan mencegahmu dari keburukan. Ya. Di sini diberi komentar, Al-Bazzar isnaduhu jayyid, rijaluhu thiqat. Ya, sanadnya jayyid, perawi-perawinya thiqat. Demikian penilaian Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini termasuk salah satu salat yang dianjurkan ketika masuk rumah dan keluar rumah. Dan riwayat ini menyebutkan idza kharajta min manzilik, dari rumahmu. Maka tidak dianjurkan kita masuk rumahnya orang kemudian salat sunnah ini, tapi rumah kita. Kemudian hadis ini juga memberikan petunjuk bahwa salat ini dikerjakan segera ketika masuk. Artinya apa? Kalau kita masuk kemudian istirahat, tidur dan seterusnya, maka sudah hilang waktu untuk mengerjakan salat sunnah ini. Ya. Karena ini bukan seperti salat rawatib. Kalau salat rawatib bisa antum qadha. Tapi di sini ini merupakan salat sunnah yang waktunya segera. Fasalli, maka segeralah salat. Ya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Wa na'ni bitatawwu'at, yang ketiga adalah tatawwu', ya. Ma wara'a dzalik, selain dari yang semua itu, mimma lam yarid bihi khabar, yang tidak ada riwayatnya, akan tetapi seorang hamba dianjurkan untuk mengerjakannya. Kalimat ini yang masih rancu, ya. Tidak ada riwayatnya tapi dianjurkan untuk mengerjakannya. Maka kemungkinan yang dimaksud oleh Syekh Imam Ibnu Qudamah adalah tidak ada riwayat tentang fadilahnya secara khusus.
Tidak ada riwayat fadilah secara khusus. Secara khusus seperti apa? Salat-salat khusus, salat duha, qiyamul lail. Itu kan ada, barang siapa yang salat duha ada fadilahnya, qiyamul lail ada fadilahnya. Wallahu alam, kemungkinan seperti itu. Maka di sini ada catatan kaki yang ditulis oleh Syekh Tariq bin Abdul Wahid bin Ali. Beliau sampai mengatakan, la afham maksud al-musannif rahimahullah. Ya. Jenis yang ketiga ini saya tidak faham apa maksudnya. Fa in qasada, kalau yang dia maksud adalah solat-solat sunnah yang diketahui, seperti solat malam, solat 2 rakaat setelah wudu, ketika masuk masjid, ya, maka solat ini sudah masuk dalam 2 kategori di atas, atau masuk dalam satu dari 2 kategori di atas. Tapi kalau yang dimaksud amma solatun, adapun solat yang tidak ada sama sekali sandarannya, tuntunannya, maka tidak mungkin seorang hamba beribadah kepada Allah dengan amalan yang tidak pernah diberi petunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu dengan tegas mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Maka insyaallah maksud Syekh di sini, tatawwu' di sini, yang tidak ada hadis terkait dengan keutamaan secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ikhwani fillah, salat sunnah itu, ya, ada salat sunnah yang Nabi terus mengerjakannya. Maka itu artinya apa? Nabi ingin memberi pesan kepada kita, hei umatku, jangan tinggalkan salat-salat sunnah ini. Apa itu? Rawatib. Ya. Minimal salat sunnah rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu minimal, jangan tinggalkan. Minimal. Tapi kalau kita ingin mendapatkan fadilah lebih, mendapatkan fadilah 12 rakaat mengerjakan salat sunnah, yang mana siapa yang mengerjakan, yang rajin mengerjakannya, rajin, man hafadha itu rutin mengerjakannya, 12 rakaat dalam sehari dan semalam, bunyalahu baitun fil jannah, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Rumah di mana? Di surga. Kalau kita mendengar ini tak tertarik, ya Allah, tak pinter kita ini. Atau jangan-jangan kita ini menganggap kenikmatan surga itu dono nilai nih. Dibangunkan rumah di surga 12 rakaat, bukan sekali dikerjakan, sekali dalam satu waktu, bukan, dalam 5 waktu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ya 6 ya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Rutin, dapat bed di surga. Mahu bed di Kalimas ya akhi, dak ono regane dibandingkan dengan rumah di mana? Di surga. Antum diberi ya akhi, antum sholat 12 rakaat, bahkan antum sholat 100 rakaat sehari, ada bed kosong buat inti. Kira-kira sholat apa enggak? Sholat bah terus, ya, dengan semangat 45. Rumah iki, ini tawarannya bukan rumah di dunia, di surga. Sehingga kalau antum baca hadis ini, perawi-perawinya dari mulai sahabat istri Rasulullah SAW, ya kalau saya tidak salah, ya, yang merawikan hadis ini, dia mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat semenjak saya mendengar fadilahnya. Seumur hidup tidak pernah ditinggalkan. Kemudian perawi dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan dari sahabiah juga mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini. Itu semangat mereka ketika mendengar sunnah Rasulullah SAW. Betul-betul dijaga. 12 rakaat mudah. Yang banyak hanya waktu zuhur saja.
waktu zuhur. Ya, jadi kalau sholat qobliyah wa ba'diyah digabung dengan sholat zuhur berapa rakaat? 10 rakaat. Ya, 4 rakaat sebelum, 4 rakaat zuhurnya, 2 rakaat setelahnya. Tapi tetap 10 rakaat, tidak mungkin kita orang menggos-menggos. Lah ya, apalagi sholat sholat yang ringan. Ya Allah, fadilah besar. Itu sholat rawatib yang Nabi terus mengerjakan, terutama yang tadi saya katakan sebelum subuh. Kemudian sholat witir, ikhwan, jangan ditinggalkan. Itu jenis sholat sunnah yang pertama. Yang ada sholat sunnah yang Nabi menyebutkan keutamaannya, tapi Nabi tidak melakukan secara terus menerus. Ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan apa? Sholat sunnah itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Yang dilakukan oleh Nabi terus menerus berarti dia lebih afdal dari yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang salat-salat sunnah. Wa tusamma hadhil aqsam ats-tsalatsa nawafil, ya. 3 jenis salat ini disebut dengan salat nawafil li'anna an-nafla huwa ziyadah. Ya, jadi salat sunnah itu disebut nawafil, nafilah. Nafil itu artinya ziyadah, tambahan, karena dia merupakan sholat tambahan, ya, dari sholat-sholat yang diwajibkan, yang mana tambahan ini tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengerjakannya, tapi kalau kita mengerjakannya kita mendapatkan tambahan pahala, kita mendapatkan limpahan pahala dan limpahan kebaikan. Jadi kalau mau pahala lebih, ziyadahnya tambah sholat sunnah, ya. Jangan hanya yukul saja yang terus minta tambah, ya. Lek mangan harus ono tambahan nih, yukule mesti tambah, ya. Padahal kita nambah kadang-kadang ya merugikan kadang-kadang. Maka ibadah pun, ya, jangan cukup hanya satu porsi, tambah, ya, karena kita butuh dengan ibadah ini, butuh. Yang butuh ibadah itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala, kita yang butuh, ya. Allah tidak butuh kita, Allah tidak butuh ibadah kita, ya. Yang butuh ibadah siapa? Kita sendiri. Wahadihi ziyadatun alal faraid. Ini solat tambahan setelah mengerjakan solat fardu. Wa'lam anna afdala tatawu'at al-badan. Wa'lam anna afdala tatawu'at al-badan as-salah. Ketahuilah bahwa afdala sebaik-baik, seutama-utama ibadah badan, ya, ibadah sunnah yang dikerjakan oleh badan itu adalah solat. Wa aqsabun nawafil wa fadailuha masyhura madhkura fi kutubil fiqh wa ghairiha. Sedangkan jenis-jenis salat sunnah, keutamaannya itu sudah masyhur, populer, yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih dan yang lain. Lakin nadhkur minha salat at-tasbih. Akan tetapi di sini kami hanya akan menyebut satu salat sunnah, yaitu salat tasbih. Li'annaha qad takhfa sifatuha ala ba'dhin nas. Karena tata caranya itu tidak banyak yang tahu. Ya, tata caranya sebagian orang tidak tahu. Dan salat tasbih ini, ikhwani fillah, salat yang disunnahkan menurut mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat istihbab, dianjurkannya, disunnahkannya salat tasbih. Dan keterangan dari riwayat ini ada di dalam kitab itu, dalam catatan kaki, siapa-siapa yang mensahihkan hadis ini, siapa-siapa yang mendhaifkan hadis ini. Ya. Mayoritas berpendapat salat tasbih itu sunnah. Dalam madhab Hambali, mereka mengatakan tidak sunnah tapi boleh dikerjakan, karena
Mereka menganggap hadis salat tasbih itu lemah, tapi lemahnya bukan lemah yang sangat, sehingga mengamalkan hadis yang lemah, tidak terlalu lemah, boleh, tapi tidak sampai pada derajat sunnah. Itu mazhab Hambali. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh dikerjakan karena tidak ada tuntunan. Ini semua bersumber dari apa? Bersumber dari penilaian mereka terhadap hadis yang terkait dengan sholat tasbih. Tapi sekali lagi, mayoritas ulama berpendapat sunnahnya sholat tasbih, ya. Dan demikianlah ikhwani fillah terkait dengan fikih. Fikih itu kalau antum baca, antum dengar, itu biasanya selalu ada khilaf. Dan kita sebagai orang yang ngaji, orang Islam, tidak perlu bereaksi secara emosional ketika kita berbeda pendapat dengan saudara-saudara kita dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang di situ memang sejak dulu ada khilaf. Namun tetap kewajiban kita mencari mana pendapat yang lebih dekat dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu kita. Cari. Ya. Itu cara kita menyikapi perbedaan pendapat. Jadi tidak perlu ramai, tidak perlu heboh, ya. Dan tidak perlu antum, saya sampaikan di sini, siapapun, antum juga tidak perlu bingung, ya, gara-gara pendapat-pendapat yang kontradiksi yang disampaikan oleh ustadz-ustadz penceramah-penceramah. Ya. Antum jangan bingung ketika mendengar dari Ustadz Fulan umpamanya salat tasbih sunnah, tiba-tiba Ustadz yang lain mengatakan tidak sunnah. Tidak usah, loh ini yang benar yang mana? Bingung usah. Karena memang demikianlah sifat dari ilmu fikih. Kalau ada perbedaan itu, selama masing-masing membawakan dalil, maka sikapi dengan apa? Dengan toleransi. Pilih yang mana yang paling dekat dengan dalil, kemudian hormati pendapat saudara-saudara kita yang kita belum sepaham. Selama mereka punya dalil, ya. Ada dalilnya, ada contoh dari para imam-imam ahli sunnah. Bukan asal perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat yang situ gak ada dalil sama sekali, dilacak. Dalilnya dari Nabi gak ada, 4 madhab tak mengerjakan, semuanya tak mengerjakan, ya sudah, itu memang tidak boleh dikerjakan, ya. Jadi seperti sholat tasbih ini, kalau antum baca buku-buku, ya nanti antum ketemu, nanti ada yang mengatakan nggak dianjurkan, ya, itu memang sudah dijelaskan oleh para ulama. Namun saya ulang bahwa mayoritas ulama berpendapat apa? Sunnah, ya. Di dalam catatan kaki buku ini panjang sekali penjelasan tentang hadisnya, ya, sampai 2 lembar, ya. Jadi beliau menjelaskan siapa-siapa yang mensahihkan, siapa-siapa yang berpendapat dianjurkan, siapa yang berpendapat tidak dianjurkan. Tapi itu tak perlu kita baca. Kita baca riwayat dari dari Abdullah bin Abbas, ya, diriwayatkan Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abbas, ya ammah, ya, wahai pamanku. Ya, Abbas berarti ayahnya siapa? Abdullah bin Abbas, ya. Abbas itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai pamanku, maukah aku berikan sesuatu kepadamu? Maukah aku ajarkan ilmu kepadamu? Sampai disebutkan, sampai wa dzakara al-hadits ila an qal, ya. Sampai Nabi berkata, apa yang ingin diberikan Nabi kepada pamannya, yang diajarkan Nabi kepada pamannya, ini salat. Tusalli 4 rakaat. Engkau salat 4 rakaat. Tuqra fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab wa surah. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat, sama seperti salat biasanya. Ya, namun disinilah letak perbedaannya. Setelah membaca surat Al-Fatihah,
membaca surat, fa idza faraghta minal qira'ah fi awwal rak'atin wa anta qa'im qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan. Maka setelah engkau membaca Al-Fatihah, membaca surat, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali. Ya, itu ketika berdiri. Kemudian thumma tarka'. Kemudian engkau ruku. Ya. Intinya gerakan salatnya, bacaannya sama seperti salat biasanya, hanya ditambah bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar dengan jumlah ini. Ketika ruku, ya, thumma tarka' fataquluha wa anta raqi' 10. Kalau kamu ruku, ketika ruku tetap membaca subhana rabbil azim. Selepas selesai membaca zikir ruku, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, tetap membaca doa i'tidal. Kemudian setelah itu sebelum sujud membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian engkau sujud, ya. Thumma tahwi sajidan, kita sempurnakan. Kemudian engkau sujud, engkau ucapkan doa sujud, tentu doa sujud. Dan selepas kita baca subhana rabbil a'la, baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Maka bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ini dibaca 10 setiap kali kita berada pada rukun-rukun salat atau berada pada gerakan salat. Ya, dibaca 10 kecuali ketika berdiri setelah baca Al-Fatihah dibaca berapa rakaat? 15. Ya. Intinya 1 rakaat 75 kali. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, kita tutup. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita sedikit membahas tentang salat tasbih ini. Kita tuntaskan, kita akhiri majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.